Happy birthday buat Teh Dinar. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, makin sukses selalu. Makin biasa selalu di TikTok ya. Lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. 1, 2, 3. Semoga cepat nikah lagi ya Allah. Amin. Oh, kita potong dulu. Iya. Aduh. Sok, Potong kue yang pertama ya. ini mah makan kepala aku sendiri ya. Ada piring kah? Mana waiters aku? Nah ini nih. Potong kue. Potong kue. Kumaha ya? Berikutnya adalah potongan buffet dari Queen Electronic. Suapan pertama untuk orang tua terkasih, tersayang yang selalu mendukung karir Dinar Candy. Ya Pak, Abah ya. Buat yang lain motong sendiri aja. Buat sahabat Dinar yang sahabat ini buat manajer atau apa, orang selalu nggak ada. Pada datang. Nanti malam datangnya jam 12. Miss Indi lagi on the way. Ada dua ini sahabat terdekatnya Teh Dinar. Ini adik ya? Ini Ini lihat adik aku cantik ya. Adiknya dong, kasih adiknya. itu kira tadi kira Orang terkasih tadi Mbak Eci selalu. adik terkasih, Adik terkasih. adik tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media makasih udah dateng, dan teman-teman aku pada telat datang semua, kayak anak malam semua ya. Atau aku tuh lupa ngirim undangannya gara-gara live TikTok terus. Jadi hari ini Dinar ulang tahun, terus Dinar memang ngajak orang-orang terdekat Dinar saat ini. Memang saat itu Dinar banyak orang-orang baru yang support karir aku segala macam. Terus di sini juga ada emak aku, ini supporter terberat aku saat ini namanya Mak Eci. Terus di sebelah aku ada Koyandi, ini orang yang support aku juga, bikin konten segala macam, ini sama Koyandi kayak gitu. Dan ini pastinya kalau ini backingan Mak, ini backingan doa. Nah, kalau aku lagi kenapa-napa atau terjadi sesuatu, ini layak backingan aku, doanya selalu apa ya, selalu menyelamatkan aku dalam kondisi apapun seperti itu. Amin ya Pak ya. Sekarang Teteh hari ini ulang tahun, bertambah usia. Doain ya Pak ya, semoga Teteh panjang umur, sehat selalu. Amin. Dimurahkan rezekinya dan bisa berguna untuk bangsa dan negara. Amin. Amin ya Allah, seperti itu. Nah mungkin dari pers ada yang mau ditanyakan? Ulang tahun keberapa dan kenapa dirayakan bersama hari ini juga? Aku ulang tahun yang ke-17 ya. Ya nanya lagi, cari aja di Google, sama tuh. 30 dulu ya? Enggak, 32. 32. Ke-32 ini nih. Kok keberapa? 34. Ya, kok aku mau ngejar nih bentar lagi. 32 makna usia sekarang seperti apa? 32 tahun dimana tahun perbaikan ya. Tahun perbaikan, tahun apa ya namanya, segala macam yang udah aku lalui, karir segala macam, percintaan, itu tahun kayak perbaikan dimana aku tidak mau mengenal cinta dulu. Jadi aku mau bener-bener fokus ke kerjaan. Mungkin nanti sama Mak Eci ada bisnis bareng, ada kita bikin produk. Sama Koko belum bikin produk ya. Koko lebih ke kasih duit aja lah. Ya. Nah jadi makanya aku sih lebih ke aku mau bisnis, perbaiki karir di tahun 2025 ini gitu. Dan supportnya dari Bapak juga yang selalu doain ke Teteh. Terima kasih banyak. Ini Bapak bawa apa ya Pak? Ini bawa kalung untuk Teteh, ini dari hasil kerja Bapak, hasil tani gitu ya, untuk
teteh ulang tahun. Berarti Bapak lagi panen, Pak? Habis panen langsung itu digiling semua, dibawa ke pasar, langsung dijadikan duit. Oh, dijadikan duit. Oh. Langsung dibeliin kalung teteh ulang tahun ini. Waduh, so sweet banget. Terima kasih. Buka nggak nih audio dari Bapak? Ini berarti hari berapa gram? Bapak nggak ngerti gram kayaknya. Harganya berapa? Kilo, Bang, kilo. Pak, ATM Bapak habis nggak belinya? Habis. Oh. Tadi Bapak belinya sama siapa, Pak? Ini balinya sama si Dedi, tadi di situ sama Oh, si Dedi itu asisten aku ya. Coba Bapak beliin apa sih, Pak? Ini tuh hasil tani ya, Pak? ya hasil tani. Hasil apa? Hasil tani. Oh, dibeliin kalung buat teteh. Ya. Masya Allah, bagus sekali Bapak ini. Kumaha cara makainya? Pakai dong. Coba yang itu. Tasya coba. lagi. Bisa gak? Ini sama Coba- teteh aja. coba Mak masukin. aja, mak yang pakai Ya, ini, Mak. mak. Harganya berapa, Mbak? Mahal Harganya banget. mahal banget sih, sabaraha, Pak? Jual apa? Bapak nggak jual sawah ke Bapak? Enggak, ini mah hasil tani Bapak. Oh, hasil tani. Oh, ya Allah. 1 miliar ada nggak, Mbak? Ini 1 miliar. Milih sendiri, Bah. Milih sendiri. Iya. Kalau tidak cocok bisa ditukar katanya. Iya, kata toko kata ibunya apa? Kalau misalkan tidak cocok teteh itu bisa ditukar tapi tidak dipotong itu harga. Oh, jadi potongan. Katanya. Wah, ini bagus nggak Pak? Coba lihat teteh. Itu bagus banget ya. Coba lihat semua Pak, bagus gak? Aduh, halus pisan. Ini pantesan baunya bau beras ya. Hasil panen padi di sawah katanya Bapak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak, hasil panennya dibeliin kalung teteh. Buat teteh aja semuanya Pak, adik-adik teteh nggak usah dikasih. Belum Belum. nanti ya kita satu-satu aja, nanti teteh dulu, kalau kayak nanti yang kedua, nanti yang ketiga, yang keempat semua dikasih sama Bapak. Karena kan biasanya Bapak tuh beli emas yang itu, apa tuh, emas yang kayak tukang daging yang orang Ya kuning. biasanya Bapak senangnya Bapak tuh belinya emas yang kuning gitu. Ya, ini Kalau- kenapa beli berlian Bapak? Ini tahu-tahuan dari mana berlian? Karena teteh kan gak seneng emas, senangnya berlian. Ya. Oh, jadi Bapak maksain. Iya maksain karena itu kurang tahun 32. Aduh, alam. Bapak terima kasih banyak ya. Ya. Bapak makasih banyak Ya, buat teteh sudah mudah-mudahan. dikasih kado dari Ya, Bapak. amin. Semoga bisa ini nanti sama teteh dipakai show. Ya. Dipakai cari uang lagi. Bagus gak, Mak? Bagus ya, cantik. Cantik. Emak juga tadi ngasih kado, dibuka sekarang apa nanti, Mak? Nanti aja. Nanti aja dari emak juga ada kasih kado juga. Dari Kogenta nanti itu ya mau nyawer biduan aku ya. Iya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Apa langsung dugem? 200-an juta apa setengah miliar? Ratusan juta. Ada Pak di golongan pajak. Kenapa milih kalung sih, Pak? Ada kan banyak perhiasan. Kenapa Bapak milih? Bapak kenapa milih kalung? Karena milih kalung itu supaya banyak kelihatan. Iya, Pak. Oh, biar kelihatan sama orang-orang, Ya. biar kelihatan ya, biar nonjol. Katanya kenapa nggak cari mantu aja? Kenapa nggak cari mantu? Nanti aja lah ya Pak. Belum, pokoknya berkarir dulu. Gitu ya. Berkarir dulu ya Pak ya, memperbaiki semuanya. Makanya aku minta dibantu juga sama bikin produk segala macem. Terus bisnis yang udah ada diperkuat lagi gitu kan nggak gampang kayak gitu. Apalagi kalau udah punya karyawan, aduh liur gitu kan. Liur ya Pak. Kayak gitu. Teh, mungkin ada trauma yang kemarin artinya untuk umur yang sekarang ini lebih fokus ke
karir atau seperti apa? Nggak trauma juga, cuman aku kan kayak kemarin sempet jatuh ya, nggak ada duit itu nggak dihargain orang lah, intinya kayak gitu. Jadi kalau mau milih pasangan juga, ya akunya harus perbaiki ekonomi aku biar dapat pasangannya juga yang bagus juga gitu. Karena setahu aku sih, apalagi Jakarta ya, Jakarta ini aku tinggal di Jakarta ini udah hampir 10 atau 12 tahun aku di Jakarta, udah tau lah cara bergaulnya seperti apa gitu kan. Di sini memang berbisnis ataupun di dunia entertain itu memang aku mendapatkannya itu bukan dengan gampang gitu, dengan kerja keras, dengan keuletan, ketekunan baru bisa aku mencapainya. Kalau cuman leha-leha kayak gitu nggak bisa dapet goalsnya gitu. Jadi kalau aku sih 2025 ini aku bakal kembali kerja keras, berjuang lagi kayak gitu. Berarti yang kemarin sudah dilupakan. Yang kemarin sudah dilupakan. Apa ya, udah lebih ke apa ya, aku tuh gimana ya, aku tuh kalau kena masalah daripada diinget terus kayak gitu, aku sih lebih ke kayak cepet berpindah gitu otaknya, kayak oke, harus melakukan ini jadi biar lupa segalanya gitu. Jadi aku melakukan hal-hal positif kayak gitu. Jadi goalsnya apa nih Kak Dinar? 32 tahun ingin mendapat apa? Umur 32 tahun ingin jadi pengusaha kayak Ma Eci. Pengen jadi pengusaha, terus pengen punya produk, pengen punya bisnis klub banyak, terus pengen pengen punya usaha kapal juga karena PT-nya masih ada, terus pengen entertainmentnya sukses dan pengen deket sama orang-orang baik aja kayak gitu. Jadi kalau orang-orang yang cuman mau manfaatin tenaga dan otak aku udah nggak mau lagi, karena biasanya mau cowok ataupun cewek yang ngedeketin aku tuh dia tuh akses manfaatnya tuh karena aku memang pekerja keras. Misalkan dikasih project itu dari nol itu bisa jadi kayak gitu, dan aku tuh merasa sepanjang waktu yang kebelakang itu aku merasa kok gue cuman dimanfaatin doang kayak gitu. Banyak kok gini ya, banyak teman-teman aku orang kaya, malah kaya banget, tapi dia itu aku nggak tahu kenapa mereka itu malah kayak memeras tenaga aku dan otak aku kayak gitu sebelumnya. Makanya sekarang aku undang ke acara ulang tahun aku yang benar-benar sayang sama aku aja gitu. Jadi lebih berhati-hati untuk dekat sama orang ya tadi? Iya, Temenan juga berhati-hati banget kayak gitu. Jadi benar-benar orang-orang yang kita kan bisa lihat tuh, kita bisa, oh ini dia sayang sama aku nih, aku juga bakalan ibarat kata bakalan sayang sama dia, dan kalau dia jor-joran aku jor-joran balik gitu. Orangnya aku seperti itu, timbal balik orangnya. Cuman kadang-kadang aku kalau dibaikin sama orang, so aku memang balikinnya berlebih tapi malah dimanfaatin gitu. cukup kecewa dengan cerita yang lama. Cukup kecewa dengan cerita-cerita lama itu kan yang di sosmed, kayak itu kan yang terungkap sebagian. Aslinya itu aku lebih parah lah gitu. Tapi kan soal nama komen sendiri, biar orang-orang tahu gitu, ini sebenarnya masih lagi. Tutup buku dulu ya. Iya, tutup buku dulu. Iya. Ini makanya kan aku lagi perbaiki circle-circle, ya udahlah mendingan aku bekerja bisnis, kedepannya gimana caranya bisa bisa settle lagi. Kalau aku punya uang, punya segalanya, aku bisa membantu orang tua, membantu orang banyak kayak gitu. Dan kalau punya karyawan kan karyawannya juga tidak terlantar. Kalau akunya banyak uang kan akunya royal juga gitu. Tapi dari pribadi kamu sendiri ada perbedaan nggak sih? Kan kemarin circle-nya mungkin kurang sehat, dan sekarang mau cari circle yang lebih sehat. Ada perubahan nggak sih ketika kamu ada di circle kurang sehat itu? Secara Pasti pribadi. banyak. Aku tuh menyaksikan kayak circle-circle mafia yang ibarat kata yang ya mungkin sedikit sedikit kayak misalkan kayak bukan menyaksikan juga sih, kayak dengernya tuh kayak ya serba mafia lah kayak gitu, serba menurut aku sih rada ilegal sih ya kayak gitu. Kalau yang sekarang sih aku harap, karena kan sekarang tuh kan kayak live streaming juga di salah satu platform, menurut aku itu terbuka sih kayak gitu. Jadi nggak ada yang dirahasiakan, semuanya bagus, tentang pajak bagus kayak gitu loh. Jadi tidak melawan negara sih. Saat berada di circle mafia itu apakah berdampak pada diri kamu sendiri? Mental sih, karena kejadian yang kemarin tuh cuman di depan doang kan yang tertampil, cuma sebenarnya di belakang itu yang menyerang aku lebih dari itu. Yang nyerang aku juga bahkan dari yang berseragam juga ada kemarin tuh, cuman aku nggak mau terlalu kuat karena itu sangat berbahaya kayak gitu. Makanya aku tuh kayak kayak di penjara tapi di luar, kayak aku nggak bisa ngomong apapun, karena kalau aku ngomong sesuatu itu berbahaya buat diri aku dan keluarga aku. Makanya aku lebih baik keep silent kemarin, karena
memang itu tuh posisinya memang itu mafia. Karena diatur sampai maaf gitu, maafan atau gimana gitu kan, sampai teteh takut buat bersuara. Dia bisa berkoordinasi nurunin masa ketika aku show. Kayak aku tuh nggak boleh show, dia bisa nurunin oknum berseragam buat ngeganggu usaha aku dan adik aku ditekan kayak gitu. Makanya aku sempat minta perlindungan ke Kapolres Jaksel juga. Terus banyak hal kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih aku lebih baik mundur dari orang-orang yang seperti itu sih. Setelah mundur sudah berkurangkah gangguan-gangguan itu? Kalau sekarang sih aku lebih ceria ya, lebih ke apa ya, udah mau berpikir, udah mau aku kan kenal emak juga, emak pembisnis juga, kayak aku tuh kayak, "Mah, kita bikin ini yuk, kita bikin produk ini." Terus sekarang aku selama bikin PT baru, terus mau bikin produk kayak gitu. Jadi aku, ayo kita fokus bikin produk dan kita jualan produk kayak gitu. Jadi aku nggak mau mikirin yang ke belakang. Berarti udah nggak ada ancaman-ancaman ya Teh? Udah nggak ada, tapi aku tahu mereka masih mantau kayak gitu. Masih nggak kapok bisnis kapal lagi teh buat konsultan. Aku kan udah dapet ilmunya ya, bukan, tapi kan yang legalnya bisa kayak gitu. Yang legalnya yang biasa aja itu aku tahu caranya. Karena kan yang kejadian yang kemarin itu shock banget sih aku gitu. Kayak gitu. Udah ya? Apa? Udah diselesaikan. Udah balik uang. Ya.